Saudara, ini berkat dan nubuatan saudara beberapa dari hamba Tuhan. Dan coba digabungkan. Saudara, yang pertama adalah Amos 9 ayat 13. Sesungguhnya kamu akan datang, waktunya sudah datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa pembaca akan menempel di belakang penuai, dan pengirik buah anggur menempel di belakang penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, segala bukit akan kebanjiran Roh Kudus, dan berita kesukaan, kebanjiran, kelimpahan. Saudara, saya berdoa supaya saudara menangkap. Saudara, setiap ketemu orang, saudara bersaksi aja, Tuhan itu baik. Saya sakit loh, disembuhkan. Saudara, setiap kali ya saudara ya, saya itu saudara ketemu tukang taksi, ketemu misalnya tukang beca, ketemu tukang sayur, saya kan bicara. Tukang sampah, Pak, hari-hari ini berat ya Pak, banyak masalah. Tapi gak masalah Pak, sakit apapun, doa dalam nama Yesus, sembuh Pak. Sakit apapun, saya udah ngalamin Pak. Saya ini kena meningitis, tapi sembuh. Saya ini kena kanker, tapi sembuh. Udah begitu aja, udah tinggal. Kecuali kalau mereka bilang, Bu didoakan ya Bu. Oke, saya doain. Saudara, setiap saudara ketemu orang, kalau itu anak Tuhan, bilang, yuk kembali ke cinta mula-mula. Saudara, setiap saudara ketemu pengusaha, bilang, gak bisa kalau pakai otak, pakai hikmat. Ayo minta Tuhan. Saudara, itu namanya saudara mengenap ini, bahwa ada yang menjadi pembaca, ada yang membawa saudara benih, ada yang bawa dan nabur anggur baru. Dan ketika saudara melakukan itu every day, Tuhan gak pernah utang. Pasti berkat itu ngalir. Pasti berkat itu ngalir. Saudara, ada banyak orang gak pernah kerja di ladang Tuhan. Kerja di ladang Tuhan bukan full time, sekali lagi, tapi setiap hari saudara bawa lawatan dengan caramu. Saudara, guru-guru bawa lawatan di kelas. Saudara, engkau kerja di pabrik, bawa lawatan. Saudara, kau doakan orang saja, berkatmu gak pernah saudara ya akan berhenti. Saudara, saya 3 hal dalam hidup saya yang saya coba lakukan setiap hari. Saudara, yang pertama, setiap hari bersaksi. Mau lewat sosmed, mau lewat apapun, setiap hari bersaksi. Saudara, yang kedua, setiap hari mendoakan orang. Saudara, lewat apapun, lewat telepon, ketemu saudara, atau deklarasi, atau berdiri di atap. Saudara, seringkali saya sekarang berdiri di atap, saudara ya, di genteng. Saudara, asik sekarang. Rumah yang baru saya itu bisa ke genteng, saudara. Saudara, dan setiap kali saya berdiri di atas, sembari potong-potong tanaman, sembari deklarasi. Saudara, setiap hari. Saudara, dan yang ketiga, saudara, setiap hari menabur. Saya pastikan setiap hari saya menabur. Saudara, ini saya khusus ngomong menabur, memang bisa macam-macam. Bisa uang, bisa segala macam ya. Bisa berkat, bisa perkataan, bisa pelayanan. Tapi saya pastikan setiap hari saya nabur uang. Karena saya tidak mau tidak menuai setiap hari. Saudara, jadi saya nabur ke pengemis, saya menabur ke pelayanan, saya menabur dalam ketepatan. Saudara ya, kalau saya itu selalu bawa uang tunai di tas. Nanti kalau di jalan, tiba-tiba saya melihat seseorang dan Tuhan bilang turun kasih orang itu, saya akan turun. Saya akan kasih pengemis atau kasih orang di jalan, pemulung. Saudara, dan saya doakan. Saudara, saya tanya Tuhan berapa. Kadang-kadang suruh kasih 200, kadang-kadang 100. Saudara, kadang-kadang saya ketemu satpam. Pokoknya saya menabur. Dan saya mau bersaksi sama saudara seumur hidup. Setiap hari saya tidak pernah tidak, pasti menuai. Setiap hari saudara. Minimal saudara setiap hari itu 1 juta, 2 juta.
Saudara, kalau saya tiba-tiba lagi musim menuai ya, kalau keluarnya juga ratusan, saya masuk juga ratusan. Saudara, sekali lagi 3 hal ini. Ini masa percepatan. Saudara, Bu Nani dapat audible dari Tuhan. Apa? Akselerasi harvest. Dan Tuhan bilang tahun ini kau akan menuai sangat banyak. Kau akan masuk akselerasi apa? Harvest. Saudara, pengurapannya apa? Saudara buat Bu Nani, dan dia berkata semua orang harus minta pengurapan buah badam. Karena apa? Apapun di tanganmu dalam sekejap akan menjadi tumbuh dan besar, berbuah. Saudara, pengurapan itu juga membuat engkau sepanjang tahun. Ini juga pengurapan yang nanti saudara terima. Jadi saudara ngerti ya, pengurapan ini bukan sekedar pengurapan. Saudara, yang pertama, saudara menerima pengurapan percepatan. Amin. Tapi kalau saudara tidak lakukan ini, ya nggak nerima apa-apa. Saudara tidak nginjil setiap hari. Saudara tidak mendoakan orang setiap hari. Saudara, engkau tidak menabur setiap hari. Saudara tidak menerima apa-apa. Paksa. Saudara berkata, Bu, saya ini satpam. Kan ketemu orang tua murid. Paksa bersaksi. Paksa dirimu. Saudara bilang, saya guru. Bagus, setiap hari bisa bersaksi sama muridmu. Saudara, engkau berkata, saya ibu rumah tangga. Lu belanja kan ke Indomart, ke pasar. Paksa dirimu bersaksi. Saudara, 3 hal ini lakukan, maka engkau tahun ini akan melihat akselerasi apa? Harvest. Pengurapan itu membuat satu, engkau ada dan mendapat akselerasi harvest. Saudara, yang kedua, saudara akan mendapat, saudara, keajaiban. Sepanjang tahun ini kita butuh keajaiban. Saudara, dan yang ketiga, pengurapan nanti saudara di tempat, di panggilan masing-masing. Saudara akan mendapat, saudara, yang namanya apa? Kemampuan ada di hadirat Tuhan. Saudara, karena cuma ada di hadirat Tuhan, engkau bertumbuh, engkau berbuah, engkau menjadi besar. 3 hal ini. Tapi ada pengurapan-pengurapan yang lain. Ada aras. Tahun ini akan banyak katanya, ya saudara, virus. Katanya ada super flu. Nggak ada. Adanya Superman, saudara, Superwoman, Superboy, Supergirl. Karena kita di dalam Tuhan. Amin. Kalau orang bilang, Bu, ada super flu gini, nggak ada. Yang ada super, saudara, mujizat, super blessing. Saudara, tapi sekali lagi, yang membuat saudara super salah satu pengurapan. Dan ada pengurapan kayu aras. Tidak ada virus, tidak ada apapun bisa mengena saudara. Saudara, umur panjang. Saudara, kayu aras itu ya, kalau nggak ditebang, paling sedikit umurnya 100 tahun, paling sedikit. Saudara, jadi saudara harus tahu, ya, itu pengurapan membuat saudara makin kuat, makin berbuah. Saudara, ayatnya berkata makin tua, makin kuat. Nah, ini makin subur, saudara. Bukan makin gemuk, makin sehat, ya. Saudara, makin sehat. Amin. Ini yang pertama, saudara. Saudara, yang pertama nubuatannya adalah percepatan. Saudara bisa baca, nanti bisa dibagikan juga, saudara, detailnya. Saudara, yang kedua ini juga keren sekali. Mereka bilang pemulihan segala sesuatu. Tuh. Ayatnya berkata, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa. Amin. Saudara, saya tuh belum lihat saudara bersuka cita. Aduh, saya exciting banget tahun ini. Saudara, ini tahun yang ajaib. Saudara, tahun ini tuh tahun 6, ya. Saudara, ya. Dan kalau saudara baca di Alkitab, yang pertama Tuhan bilang Dia menciptakan terang dan itu baik. Tapi yang ke-6 Tuhan bilang apa, saudara? Sungguh amat baik. Mari ngomong ke kiri kanan. Tahun ini destiniku sungguh amat baik.
Berkatku sungguh amat baik. Kesehatanku bukan sekadar baik, sungguh amat baik. Anak-anakku, keluargaku sungguh amat baik. Nah saudara, 26 dia berkata, Mazmur 126, mulut kita penuh dengan tawa. Saudara, dia berkata, saudara ya, Tuhan melakukan perkara besar. Amin. Wow. Saudara, saya tidak tahu apa yang Tuhan mau lakukan perkara besar di antara kita. Tapi saya berkata, hari ini memang kelihatannya belum ada. Tapi saya percaya, wow, sedang terjadi. Tadi Bu Nita berdoa bilang 5.000, saya langsung teriak 10.000, 1 juta, 3 juta. Saudara, orang bilang gini, kenapa sih Bu? Ibu tuh kenapa sih selalu cari perkara? Enggak, iman saya. 3 juta penduduk Bekasi akan bertekuk lutut menyembah Yesus Tuhan. Dan mereka akan berkata, satu-satunya juru selamat adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan saya percaya, saudara, berapapun nanti tanggal 17, gemanya akan mencapai 3 juta, bahkan 280 juta penduduk Indonesia. Ayo saudara, ayatnya berkata kita akan tertawa terbahak-bahak. Mulut kita akan bersorak-sorai. Karena saudara, Tuhan memulihkan. Saya percaya Tuhan memulihkan. Saya sedang bilang, Tuhan pulihkan semuanya. Saya mau lihat pemulihan saudara dalam segala aspek. Nah saudara, yang selanjutnya, saudara, kita langsung masuk. Kita pindah. Saya nggak mau ngomong apapun yang negatif, karena kita sudah batalkan, sudah tetapkan, betul? Maka kita masuk kepada manifestasi Roh Kudus. Oke. Manifestasi bahasa saudara Ibraninya itu hitgalmut, saudara ya. Saudara hit, saudara ya, hari-hari ini kita akan menjadi hit. Amin. Saudara, dan kita saudara akan menjadi saudara apapun menjadi sangat besar. Saudara, ganya mega, kata saya. Mega lawatan, mega saudara Bekasi. Kita mulai nanti di mega loh. Betul? Mega Bekasi, saudara. Kita menjadi besar, Bekasi menjadi besar, berkatmu menjadi besar, sampai mega, saudara. Sampai mega, saudara ya. Dan saya berkata L-nya lawatan. Jadi G-nya mega, L-nya mega lawatan. Saudara bilang G-nya apa? Gelombang, saudara. Ada sebuah gelombang yang besar juga. Saya percaya ada gelombang lawatan yang besar, saudara, yang dahsyat, yang saudara super, ya. Saudara terus bilang, munya apa Bu? Mutnya apa? Ya, saudara, mutiara-mutiara Tuhan. Saudara, yaitu saudara semua, yaitu jiwa-jiwa akan dimenangkan bagi Tuhan. Saudara akan kembali. Saudara tahu bahwa di hadirat Tuhan gerbangnya itu gerbang mutiara. Saudara, saya nggak mau tahu. Saudara bilang, Bu, itu cocok logi. Memang. Jadi nggak usah pura-pura. Memang, saudara. Tapi buat saya, pokoknya saya percaya begitu, ya. Dan bukankah apa yang kita percaya pasti terjadi? Kalau saudara bilang, enggak Bu, saya nggak percaya, nggak apa-apa. Buktinya saya terjadi kok. Buktinya hari ini Mahanaim sebesar ini gara-gara saya percaya kok. Jadi saudara, ayo satukan derap. Amin. Satukan derap. Nah saudara, yang keren, kata manifestasi itu artinya kemuliaan yang nyata, yang bisa disentuh. Saudara, glory is tangible present. Saudara, sebuah kemuliaan nyata yang bisa disentuh. Saya mau sampai saudara bisa menyentuh, saudara ya, yang namanya minyak yang tiba-tiba keluar. Saudara bisa menyentuh yang namanya emas yang tiba-tiba dari bawah akan keluar.
Saudara, engkau tiba-tiba bisa menyentuh saudara yang namanya mutiara-mutiara, permata-permata yang tiba-tiba keluar. Amin. Saudara percaya itu bisa terjadi? Demikian juga kalau saudara punya terobosan uang, sampai duitnya bisa dinikmati. Jangan cuma gini, masa Daud dan Salomo kontrakan susah. Ya gak bisa. Saudara, masa Daud sama Salomo sampai saudara bilang no limit. Saudara, kemarin saya ketemu sama beberapa orang yang dari daerah. Terus mereka, saya bilang coba hitung deh. Ini retret ada 4.000 orang. Saudara makan 3 kali, belum snack, masih ada lagi mie instan malam. Coba hitung aja buat makanan aja berapa. Saudara, dan mereka bilang, Bu, saya ini dari denominasi, nggak usah disebut, yang besar sekali. Tapi kalau kita conference, dia bilang, makan disuruh cari sendiri-sendiri. Semua hotel suruh bayar sendiri. Dan dia bilang, ibu dapat uang dari mana? Kenapa sampai kami ini belum sempat lapar udah dapat makan lagi? Belum sempat. Beberapa itu dia bilang sampai buka tasnya. Saudara, di dalam tasnya itu ada roti, saudara ya. Ada apapun yang bisa dimasukin tas, dia bilang saya masukin tas dulu. Karena belum sempat dimakan. Sekali lagi, itu adalah kelimpahan yang bisa dipegang, yang bisa dinikmati. Gak cuma kata orang. Nah, saudara, ayatnya bagus. Tampaklah kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung sampai seluruh Israel melihatnya. Saudara, hari itu terjadi di Asusa, terjadi di beberapa tempat. Orang berkata api. Saudara, dan semua yang lihat api itu bertobat. Setiap yang lihat api itu berbahasa roh. Saudara, dan setiap yang lihat api itu disampar dan hidupnya mengalami sesuatu yang berbeda. Saudara, saya berdoa itu akan terjadi di antara kita. Saudara, kemuliaan yang bisa dilihat tadi itu Musa jalan. Saudara, wajahnya bersinar sampai semua orang bilang gak bisa lihat. Saudara, tahun ini saudara yang alami itu. Saudara yang alami itu. Saudara yang akan buat itu. Saudara yang akan menyatakan itu. Saudara yang akan berjalan sampai manifestasinya dilihat semua orang. Sampai manifestasinya orang tidak bisa sangkal. Hanya Tuhan yang bisa buat itu. Saya mau iman saudara memasuki masa yang berbeda. Sampai orang berkata, wow, ada api di GWR. Gak pernah padam. Orang lihat dan langsung setiap hari lawatan. Saudara, saya berharap di atas Mahanaim, saudara, tiap hari hujan emas. Saudara, bayangkan 3 juta penduduk Betkasih setiap hari ngumpul di sini. Setiap ambil hujan emas, kemudian saudara, kita akan lawatan, baptisan, kemuliaan Tuhan akan penuh. Tidak ada orang yang bisa menghalangi, karena semua orang akan melihat manifestasi yang nyata, yang bisa dipegang. Saudara, nggak ngomong doang. Saudara, kita lihat yang selanjutnya. Saudara, manifestasi artinya memperlihatkan, menyatakan dengan jelas dan menampakkan diri. Dan ayat yang berkata, sesungguhnya agung rahasia ibadah kita. Dia yang menyatakan diri dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh. Nah, saudara, saya mau berkata hari-hari ini, mulai nyatakan dirimu, karena engkau dibenarkan oleh roh. Jadi kalau saudara ini bilang begini, saya ini jelek dari dulunya, saya cacat. Oh, itu namanya engkau punya iman. Engkau ciptaan baru. Engkau hebat, engkau ajaib. Engkau ini gambaran rupa Allah yang turun ke dalam manusia. Orang harus bilang, wow, aku lihat kasih Tuhan.
Aku lihat Yesus. Aku lihat power. Aku lihat jawaban. Saudara mulai nyatakan dirimu. Saudara bilang, Bu, nyatakan dirimu bagaimana? Contohnya Bu Iren. Saudara kerja, setiap ada masalah, dia kasih jawaban. Sampai yang paling aliran keras bilang, Ren, ini lagi ada masalah, kamu ke WC aja. Dan Bu Iren tanya, kenapa? Kalau kamu ke WC kami tahu kok, kamu tanya Tuhan kan? Nanti datang bawa jawaban. Saudara, ini namanya menyatakan diri. Orang tahu. Saudara, saya punya beberapa teman. Salah satunya istrinya, saudara ya, Pak Samuel. Saudara, dia ngurus pajak. Tapi ada saudara perusahaan yang pajaknya ditagih 20 miliar. Saudara, dia dengan santai bilang, saya urus Pak. Gak ada yang salah, tapi kita akan urus. Saya melobi. Dari 20 miliar jadi 7 miliar. Saudara, dan mereka bilang, wow. Saudara, benar gak ada yang salah, semua tidak ada tipu-tipu. Dan dia melobi. Saudara, dan orangnya bilang, wow, ini 7 miliar. Dia bilang 3 miliarnya buat kamu. Masa kemuliaan anak-anak Tuhan menyatakan dirinya. Amin. Saudara, di Desember sebenarnya itu yang terjadi. Saudara, itu ada perusahaan yang bermasalah. Saudara, dan saya tahu Desember kita butuh saudara total 9 miliar. Saudara, dan ada anak Tuhan perusahaan yang bermasalah. Wah, pokoknya masalahnya besar banget. Dan kemudian saya doakan. Dan saya ngomong, dua belah pihak, udah ya, Tuhan bilang harganya sekian. Yang satu itu nagihnya sekitar 700 M. Saudara, yang satu mintanya 100 M. Dan berantem saudara. Pokoknya data semuanya kacau balau. Dan ini bedanya sangat banyak. Saya doa dan Tuhan bilang, ini contoh ya, nominal kira-kira ya. Saudara, dan saya bilang ini, kedua belah pihak berdamai ya. Dan semuanya Tuhan bilang 300. Udah, ngalah aja. Saudara, semua yang ngalah, dua-duanya ngalah. Saudara, tiba-tiba dua-duanya cool down. Dari marah besar rame, tiba-tiba dua-duanya cool down. Semua close. Saudara, dan mereka dua-duanya berkata, Bu, terima kasih ya. Jadi kami kasih 3 miliar buat Mahanaim. Sekali lagi kita punya Tuhan yang ajaib. Saudara, ini masa anak-anak Tuhan menyatakan diri. Amin. Orang harus lihat, wow, wih, bajunya, modelnya. Saya punya satu lagi cerita. Saudara, bayangkan dia anak muda, saudara, dia laki. Saudara, tetapi hari itu Tuhan itu suruh dia kirim makanan ke Jokowi. Saudara, dan hari itu dia bilang gini, Tuhan, saya ini siapa, anak laki, masih umur 20 tahun, gak pernah masuk dapur. Tuhan bilang, buat nak, kirim ke Pak Jokowi. Saudara, singkat cerita, kan ada kata rahasia. Seperti yang tadi Bu Nita bilang, kalau terima apapun gak berarti otomatis ya. Ada rahasia yang harus dikejar. Ada yang harus diingini. Ada yang harus, saudara ya. Saudara berkata, mau Tuhan, aku sangat mau. Saudara, kenapa King's Altar tertahan? Karena 10 tahun saya tidak terlalu menginginkan. Tapi saudara, saya mengambil keputusan. Saya berkata, saya sangat menginginkan. Saudara, saya sudah lihat apa yang Tuhan mau. Saudara, saya melihat bagaimana saudara sebuah tempat 20.000 yang hadirat Tuhan. Tangible. Kesembuhan setiap hari. Saudara, permata minyak turun setiap hari. Saudara, dan setiap hari itu gantian, saudara. Ada hari ini kebaktian semua anak-anak. Dan semua anak-anak dilawat Tuhan. Hari yang lain kebaktian semua usia emas. Dan usia emas semua jadi militan.
berbahasa roh, bernubuat di jalan-jalan. Saudara, saya melihat setiap hari anak muda, saudara buat, dan anak muda masuk ke kafe-kafe, ke klub-klub, dan setiap kali mereka nyanyi angkat tangan saja, lawatan terjadi. Saudara, itu impian Tuhan. Dan selama ini saya nggak bersautan. Tetapi begitu saya memasuki tahun ini, saya bilang no delay at all. Saya berkata pasti ada tempat yang Tuhan mau. Saudara, saya jalani setiap tanah yang dibilang ada bu 6 hektar, 3 hektar, saya jalani. Kenapa? Karena saya bilang, Tuhan, aku mau. Aku sangat mau. Saudara, dan itu menangkap rahasia. Kalau saudara bilang saya mau tapi diem, saya mau tapi gak belajar. Saudara, saya sudah ulang semua khotbah K7. Di rumah yang BNM sudah pasang, saya sudah ulang semua. Saya sudah dengarkan semua 2-3 kali. Saudara bilang, bu kenapa? Saya harus ngunyah. Saya harus makan paling banyak. Dan saya harus dapat paling banyak. Sorry ya, saudara mah pada gak makan, pada tidak menikmati, gak belajar. Dan saudara cuma mau dapat remah-remah, silahkan. Tapi tidak saya. Saya akan makan hidangan terbaik. Saya akan kunyah. Saya akan menjadi orang yang paling menikmati. Kalau tahun lalu saya bisa nabur total 20M, tahun ini saya akan nabur T bagi nama Tuhan. Saya akan lihat T, saudara, triliun. Saudara, saya percaya. Nah, kunyah. Kalau saudara gak dengerin dan kunyah, kalau saudara gak dengerin dan action, kalau saudara gak dengerin dan minimal ambil 1 rema dan lakukan, itu tidak akan apa-apa, tidak akan jadi apa-apa, saudara. Nah, saudara, saya berdoa orang ini ajaib. Ketika dia dengar bilang beri ya makanan buat Jokowi, Tuhan sebutkan, saya lupa, sambal atau pecel atau apa begitu. Saudara, termasuk rempeyek atau apa, ada kerupuknya apa, saya lupa. Dia mulai tanya Tuhan. Dan dia coba sampai jadi kata orang semua enak. Saudara, dia tanya kapan Tuhan kirim? Sekarang kirim, saudara. Saudara, begitu Jokowi makan, dia bilang ini, wow, ini persis selera saya. Ini tepat seperti yang saya suka. Saudara, dan langsung di booking. Jadi apa, saudara? Jadi salah satu cateringnya istana. Ini namanya masa anak-anak Tuhan menyatakan diri. Saudara, satu lagi supaya saudara tuh tahu ya, bukan cuma soal Tuhan, artinya soal Alkitab, tapi menyatakan diri itu di segala aspek. Saudara, ada anak Tuhan, saudara, dia tanya Tuhan, karena Tuhan bilang gini, kamu, aku kasih karunia bikin kue. Saudara, dari gak pernah bikin kue, kayak Pak Joshua kena sambal emak saya, mama saya. Saudara, keluar dari kamar, bangun tidur langsung bisa masak sampai hari ini. Dari gak pernah masak. Saudara, orang ini sama. Saudara, hari itu dia ketemu saya tumpangin tangan. Dan Tuhan bilang, karunia bikin kue. Saudara, dan dia pulang langsung. Saudara, ini loh yang banyak anak Tuhan gak nangkap rahasia Tuhan. Tadi saudara bilang dapat ide, di kepalamu idenya apa? Idenya apa? Duit. Langsung pulang dari sini. Kalau saudara bilang tadi dikasih ide, saya tiba-tiba kepikir sih bu, bikin keripik. Tapi sampai dunia kiamat saudara tidak bikin keripik. Jangan salahkan Tuhan ya. Bilang saudara tidak diberkati. Sampai di sini mengerti? Saudara, tadi mungkin pada waktu berdoa tiba-tiba terlintas donat kecil yang pakai topping warna-warni.
Saudara ditaruhnya di gelas. Tapi saudara sampai pulang, siapa yang mau ya? Saya bukan orang yang bisa bikin donat. Ini namanya gak nangkep rahasia Tuhan. Begitu saudara dapat ide, buka, pelajari. Saudara, kemarin ada yang bersaksi sama saya. Saudara, pada waktu saya khotbah, tiba-tiba ada satu kata yang terngiang, saham, saham, saham. Saudara, dan dia langsung main saham. Belajar ya. Sekali lagi, rahasia. Tanya Tuhan ya. Karena sekali lagi namanya apa? Rahasia. Saudara diretret loh, diretret. Saudara, dia sembari liatin saham. Dan Tuhan bilang ini. Saudara, dia bilang, Bu, 3 hari di retret dapat 100 juta. Dengan modal sangat kecil, naik turun dia beli. Selama retret setiap kali khotbah, sembari satu telinga dengerin khotbah, satu tangan mainan. Nah, saudara, modal cuma 20 juta. Coba bayangin saudara, modal 20 juta. Saudara selama 3 hari menuai 100 juta. Tapi yang ngalamin begini cuma satu. Kenapa? Saudara tidak menangkap rahasia. Saudara dan ibu ini langsung ke mall. Bilang begini, Tuhan beli apa? Tepung, telur, ini dia beli semua. Sampai rumah dia latihan. Saudara, dan singkat cerita, dia bikin rotinya SBY. Semua orang bilang rotinya gak ada yang ngalahin. Sekali lagi, ini masa anak-anak Tuhan menampakkan diri. Saudara yang masih sembunyi, keluar. Saudara yang tahu suaramu bagus, keluar, daftar. Ngemis, bilang begini, Kak Stanley, Kak Holmes, tolong ya, saya nyanyi tes. Kalau tidak ada urapan, pukuli saya. Saudara berani begitu? Kalau suara saya falas, berarti saya pindah. Tapi buat dirimu menyatakan diri. Sampai lawatan terjadi ketika kau nyanyi satu lagu. Bisa nangkep? Bisa nangkep? Atau saudara mau tetap sembunyi di liangmu? Saudara menyatakan diri ada ketika dibilang, siapa mau ke provinsi? Saya. Saudara bilang sama pemimpinmu, Bapak 7 Juni kan Bapak butuh ke provinsi, ke desa-desa. Saya Pak. Ini namanya menyatakan diri. Saudara, saya tidak jadi besar seperti ini langsung ya. Saya orang yang setiap kali menyatakan diri. Saudara, di Belanda orang saudara ya main angklung, gak ada yang mau ngelapin. Saya bilang, Pak boleh gak? Saya yang beresin angklungnya, kasih minyak. Saudara, yang kedua hari itu, saudara bayangkan. Saudara, ini di Belanda saudara. Kami itu gak punya gedung sendiri. Jadi pulang dan pergi harus bawa alat-alat. Saudara, untuk di tempat kami menyembah. Nah saudara, pemusik bawa alatnya masing-masing. Tapi gak ada satupun saudara yang mau bawa speaker. Karena speakernya tuh segede begini. Zaman dulu spesialnya segede-gede gaban. Saudara, dan saya bilang, saya yang simpan speaker. Saya yang bawa speaker. Saudara, itu 2 speaker segede-gede. Saudara, 1 speaker. Mungkin 1 speaker 10 kilo saudara. Saudara, hari itu saya gak punya, saudara gak punya mobil. Jadi jangan alasan. Hari itu saya bawa naik bus, turun bus. Menyatakan diri. Tapi Tuhan gak pernah hutang. Saudara, dari situ awal saya jadi pemimpin. Saudara, itu karena saya yang ngurus speaker. Semua pemain musik kan tergantung saya. Saudara, walaupun mereka bawa gitar, keyboard, saya nggak datang, mereka nggak nyanyi saudara, karena suaranya nggak keluar. Saudara, dan setiap kali saya datang saya bilang, ayo doa. Saudara, mereka berdoa.
Yuk kita nyembah Tuhan, ini belum jebol nih. Mereka nyembah Tuhan. Saudara, ujungnya mereka semua bilang, pemimpin kami dia. Saudara, hari itu saya anak umur 17 tahun. Saya yang satu-satunya skills paling jelek. Saudara, dulu ya di Belanda, pemain musiknya, pianonya itu keluaran dari sekolah musik terbaik di Belanda. Saudara, pemain drumnya, saudara itu saudara pemain drum dari saudara band terkenal di Indonesia. Semuanya seperti itu. Saya nggak punya ilmu, tapi saya punya apa? Menyatakan diri bawa speaker. Saudara, saya berdoa setiap saudara, ini waktunya menyatakan diri. Karena Tuhan berkata, ini waktunya engkau bersinar. Dan engkau akan melihat kemuliaan Tuhan nyata atas hidupmu. Amin. Saudara, kita teruskan. Saudara, manifestasi artinya dari yang tersembunyi, tidak dikenal siapapun. Saudara tiba-tiba menjadi sangat terkenal. Saudara, itu manifestasi. Nah, saudara, mari kita baca ayatnya. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya. Sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal. Nah, saudara, saya tahu banyak dari saudara ini belum terkenal. Nah, ya. Dan Tuhan sangat pengen membuat saudara terkenal. Saudara, kalau dia mau. Saya punya seorang yang baru bertobat. Saudara, sejujurnya dia punya dunia gelap. Walaupun setiap orang melihatnya dia anak sekolah baik-baik. Tapi saudara, dia sebenarnya dalam tanda kutip pelacur panggilan. Anak sekolah. Kelas 2 SMA. Saudara, ketika dia bertobat, dia kenal Tuhan. Yang keren, dia buka, saudara, di Instagram. Siapa dia, foto-fotonya yang lama, dan sekarang apa. Saudara, setiap kali dia ngomong di Instagram tentang dunia malam, dunia yang lalu, saudara, itu langsung dari 10.000, 20.000 mengalahkan saya lah. 100.000 sampai pernah nembus 1 juta. Saudara, dia dihujat banyak orang, tapi dia juga dipuji banyak orang, tapi dia juga menangkan banyak orang. Terus saya tanya sama dia, kamu kalau dihujat gimana? Selayaknya saya menerima. Keren. Ada orang-orang yang kalau dihujat langsung gini, iya Melo, makanya saya pengen sendiri. Karena saya tuh gak tahan sama orang. Mental tahu. Saudara, kalau dihujat itu bilang, bagus. Itu sambal buat saya lebih bagus, lebih ajaib, lebih dahsyat, lebih bersinar, lebih penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, pemimpinmu ini dihujat 1 juta orang, dan gak pernah ada satu hujatan pun menggetarkan saya. Buat gini ya, ibuin getar, gak ada tuh. Saudara tahu yang namanya getar ya? Belum melo, belum. Getar aja enggak. Saudara, buat saya ya, saya heran gitu loh. Kalau saudara itu kan anak-anak saya, amin. Saudara mewarisi saya, amin. Maka saudara minimal 2 kali lebih kuat dari saya, 2 kali lebih hebat dari saya, 10 kali lebih dahsyat dari saya, 100 kali lebih besar dari saya, amin. Waktunya saudara beranikah? Saya bilang keren. Saya gak pernah nembus sampai orang jutaan ngomongin. Saya bilang keren. Dan dia bilang waktunya. Saya berdoa setiap saudara, waktunya. Tidak ada lagi yang sembunyi. Tapi ini juga bicara kebenaran. Ini juga bicara lawatan. Saudara, salah satu yang saudara nanti harus dukung, menurut saya ini ajaib sekali, ya. Saudara, tiba-tiba aras. Jadi sinode
Saudara, di sinode itu punya yang namanya di atasnya itu aras. Ya, saudara, jadi kalau GB itu sinode, tapi saudara di atasnya itu namanya aras. Yang ajaib, aras bilang begini, kali ini ya, biar suku Batra, model-model Mahanaim dan semua gengnya bikin acara. Kami mau lihat, kami mau datang, kami mau merasakan. Amin. Saudara, jangan lewatkan tanggal 19, saudara, jam 6 sore di Hanjin. Kita tunjukkan apa artinya manifestasi Roh Kudus. Sebuah lawatan yang kalau bisa orang di jalan sudah nangis. Orang di jalan sudah berkata, I see Jesus. Kita mulai, ya, akan tiba waktunya. Tarian kita akan di mana-mana. Saudara, tiba waktunya. Semuanya kemuliaan akan nyata. Ya, tiba waktunya Miel nari, jutaan orang lihat. Amin. Nah, saudara, sekali lagi, saya mau saudara ini menyiapkan diri. Saya tidak mau kejadian seperti Israel Houston. Dia diangkat satu kali sampai seluruh Amerika. Saudara, lagu dunia kalah. Saudara, yang You Are Alpha and Omega itu top hit selama berapa? 2 bulan. Tapi hari itu dia jatuh, dan sampai hari ini gak muncul lagi. Saya berdoa, di atas ada angin lebih keras. Di atas ada tanggung jawab lebih banyak. Di atas ada kerja lebih keras. Apakah saudara siap? Karena itu pengurapan hari ini sangat penting. Hari itu Benny Hinn top nomor 1. Saudara, saya ini orang yang saksi ketika dia di puncak. Saudara, 3 hari sebelum hari dia khotbah, itu Roh Kudus sudah mencengkeram Den Haag. Dia diadakan di Den Haag. Saya itu di luar karena gak bisa masuk, karena gak punya uang dan gak bisa beli tiket. Saudara, 3 hari sebelum hari H, saudara, saya di luar. Saudara, saya sudah nangis gak bisa berhenti, diterpa Roh Kudus. Saudara, itu 2 hari sebelum hari H, orang sudah nginep di jalan, bawa backpack. Saudara, dan semua gak ada yang ribut, gak ada yang rame. Saudara, dibawa backpack sembari nangis. Gak ada suara loh, gak ada suara, gak ada pujian. Saudara, gak ada suara, gak ada pujian. Semua orang ketemu Roh Kudus. Setiap kali saya ingat itu, saya berkata, King's Altar, jutaan orang kan diam dan berjumpa dengan Roh Kudus. Tapi ingat, ketika di puncak, keluarganya bergetar. Semuanya nuntut omongan orang. Mulai dia dibilang, saudara ya, sesat, dibilang main uang, dibilang segala macam. Dan kita tahu dia jatuh sampai 1 titik. Saudara, jemaatnya cuma tinggal 50. Saudara, hari itu saya juga saksi ketika di Ancol, 1 juta orang. 1 juta orang. Saya berdoa, manifestasi akan membuat saudara naik, akan membuat saudara terkenal. Tapi apakah saudara siap? Goncangan, tuntutan, saudara, suara-suara, serangan kuasa gelap, tanggung jawab. Saya mau berkata sekali lagi, yang lebih besar butuh mesbah lebih besar. Saudara, yang lebih dahsyat dari Tuhan butuh
butuh hinene lebih lagi. Saudara yang lebih dahsyat butuh fusi lebih lagi. Sampai di mana saudara berkata, "Here I am, Lord." Sampai saudara tidak terpisahkan. Ketika saudara libur, saya bangga dengan anak-anak rock. Saudara dengan mereka semuanya, gak ada yang saudara liburan, pemimpin-pemimpinnya tiap hari upgrade saudara. Tiap hari upgrade. Ada upgrade saudara, semua mengganti ban. Supaya kalau di tengah hutan saudara terjadi sesuatu, siap ganti ban sendiri. Laki dan perempuan termasuk Elion ikut latihan mengganti ban. Saudara ada latihan lari keliling Mahanaim sembari nyanyi. Saudara kayak tentara itu loh. Ini sebagai pujian dan bahasa roh. Kata mereka supaya semua suara tanpa mic semua keluar terdengar sangat jelas. Saudara, saya sama sekali gak libur saudara. Setiap hari saudara saya keliling. Saudara ya patok sana patok sini. Setiap hari saudara saya deep talk. Setiap hari saudara saya ketemu orang, mendoakan orang. Saudara mendoakan pabrik-pabrik, mendoakan pengusaha-pengusaha. Setiap hari saudara. Saudara, dan saya cuma mau bilang ya, bahwa seberapa saudara siap. Tapi beberapa saudara ketika ditanya aja gak jawab. Kenapa? Kan masa libur bu. Jadi ditanya boleh gak jawab. Kalau saudara mau masuk ke masa lawatan setiap hari, maka sesungguhnya itu hari saudara tidak ada istirahat. Apakah saudara siap? Bukan berarti kita akan kehabisan dan tidak. Tapi bisakah saudara seimbang? Bisakah saudara alert? Bisakah saudara setiap saat saudara berkata, "Yes Lord, I am here." Saya ada di sini. Saya ada di sini. Mari manifestasikan lewat hidupku supaya jutaan orang mendengar berita kekekalan. Saudara, masih banyak yang ajaib, tapi saya akan teruskan nanti di mana besok di GPGF. Saudara ya, saudara bilang, "Bu, memang kita ke sana." Enggak, saudara di sini aja. Saudara ya, tapi karena saya dapat sangat banyak. Saudara, saya hari-hari ini sedang, saudara, di retret saya tuh udah khotbah banyak banget. Tapi saya masih bilang sama orang, saya setiap kali PPT baru 1-2 ayat, udah habis waktu saya. Ya, saya bilang, "Tuhan, kamu nih cerita banyak banget. Ya bagaimana saya ini gak tergila-gila dan gak jatuh cinta dan gak wow on fire." Dan Tuhan bilang ini, ya karena banyak yang gak mau dengerin ceritaku. Sedangkan aku sangat pengen. Saya akan tutup. Saudara diam aja ya. Saya mau ceritanya Tuhan. Mau dengerin? Ya, saudara diam, saudara boleh tutup mata, saudara boleh lihat saya. Dia bilang, "Biarkan aku nak menurunkan surga itu di bumi. Biarkan aku mendapati satu tempat yang di dalamnya ada 7 sungai. Ada sungai kesembuhan yang setiap kali orang datang, sakit yang terberat, kanker, sakit yang paling gak bisa disembuhkan, jantung yang sudah ngeblok semua, seketika akan mendapat yang baru. Biarkan aku menemukan satu tempat di mana di situ ada sungai cinta, di mana setiap orang yang sudah hancur, mereka yang sudah tidak punya kekuatan, mereka yang mau mundur dari pelayanan,
Mereka cuma ada di situ dan mereka ketemu aku on fire. Dan mereka akan kembali menjadi penginjil, pendoa, guru sekolah minggu yang bawa lawatan. Tuhan bilang, bolehkah nak engkau bekerja sama dengan aku membuat KA seperti itu? Saudara, dan kemudian dia bilang di situ juga ada gudang di mana semua orang yang gak punya bisa mengambil apa saja. Mereka yang gak punya makanan, mereka bisa ambil apa saja 24 jam. Semua orang bisa datang. Seperti yang di Hancin ikut kebaktian, dan setelah itu ambil 7 macam keperluannya. Dia berkata mereka yang gak punya baju, di situ harus ada baju segala ukuran, sepatu, tas, dan seluruh Bet Kasih akan tahu ada Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, yang membuat setiap orang akan menerima kebutuhannya. Tapi di situ akan ada kebaktian-kebaktian yang tidak pernah ada di tempat lain. Semua orang akan berjumpa dengan Tuhan, dipeluk dengan Roh Kudus, diangkat dengan sayap iman, disembuhkan jiwa tubuh rohnya dengan pelukan Yesua HaMasiah. Di situ seluruh keluarga yang hancur akan dipulihkan. Di situ setiap anak-anak akan kembali menemukan bapaknya. Mereka akan mencari Bapa, dan aku akan datang menemuinya. Bolehkah aku Adana membuat sebuah tempat di mana setiap saat semua orang akan berjumpa dengan aku. Tempat radiasi kemuliaan. Tapi di situ juga ada sidang ilahi. Semua keputusan, bahkan penetapan bangsa-bangsa akan diketok di tempat itu. Siapa yang boleh memerintah, peraturan apa yang harus dicabut, di situ akan ditetapkan. Karena di situ rumah tempat aku bertahta selamanya. Bolehkah kau meletakkan sekali lagi Vespa? Bolehkah kau sekali lagi menabur cinta extravagant love yang berbeda? Bukan cinta yang biasa, tapi sebuah cinta yang melewati semua akal manusia. Bolehkah di tempat dimanapun kau berada, engkau sekali lagi meletakkan komitmen demi komitmen dan berkata seperti Abraham, ini yang paling kucintai, kenyamananku, ketenanganku, nama baikku, semuanya all is yours. Ku letakkan masa depanku, ku letakkan setiap kerinduan dan mimpi, karena aku mau menyatu dengan mimpimu. Bolehkah sekali lagi saudara menjawab hari ini, di awal tahun ini? Mari antara saudara dengan Tuhan
Ku jawab ya. Hanya saudara yang ingin, mari berkata ya. Boleh Tuhan, Engkau boleh punya itu di bait kasih. Kami mau ada di sana.